Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, I hope so. Be happy, be fun, and be the best ya. Oke, hari ini kita sampai ke pembelajaran kedua, yaitu tentang hak di rumah, sekolah, di masyarakat, dan mengenal jarak nada atau interval nada. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Alhamdulillah. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Kita mulai ya pelajaran hari ini. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday ya yang kemarin, yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat kan sekarang yang kita gunakan karena adanya arus listrik tersebut. Adanya penemuan-penemuan baru memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan kita ya. Seperti yang saat ini, siapa yang menemukan Microsoft? Siapa yang menemukan misalnya untuk Twitter atau Instagram, Google, itu kan sudah ada ya. Itu mempermudah kehidupan di modern saat ini. Sebagai contoh, Marconi, sang penemu radio. Ada lagi ya, nanti banyak yang penemuan-penemuan baru. Ya, semuanya itu dapat memberikan manfaat atau mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Coba perhatikan kamar Edo berikut ini. Di kamar Edo ada benda apa saja yang menggunakan listrik? Ini ada kipas angin, ada radio, lampu ruangan, lampu belajar. Apa manfaat listrik untuk Edo? Nah, ini kegiatan Edo sedang ngapain? Nah, kegiatannya sedang membaca atau kegiatannya mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari. Sekarang amati di sekitarmu. Coba tuliskan manfaat apa saja dari listrik. Ya, sebagai contoh, Miss Septi sudah menuliskan ya. Yang pertama, menyalakan lampu untuk penerangan. Yang kedua, untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone. Ketiga, kemudahan mendapatkan air dengan pompa air elektrik ya. Yang keempat, mengawetkan makanan atau minuman dengan menggunakan kulkas. Yang kelima, mendapatkan hiburan dengan menonton televisi. Boleh ditambahkan yang lain manfaatnya seperti handphone, bisa untuk komunikasi. Tadi selain untuk komunikasi, biasa untuk bersosial media dan melihat keindahan-keindahan dunia. Bisa dari YouTube kan, bisa kita melihat negara-negara Eropa, negara Arab, atau negara Amerika yang indah-indah. Nah, sekarang kita belajar tentang hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat ya. Apa sih sebenarnya itu hak? Ada yang tahu? Ya, hak adalah segala sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir dengan diimbangi kewajiban yang harus dilaksanakan ya. Misalnya kita sudah melaksanakan kewajiban belajar, berarti haknya mendapatkan nilai. Misalnya seperti itu. Jadi hak itu sesuatu yang diperoleh setelah kita melakukan kewajiban ya. Diingat-ingat. Sedangkan apa saja sih hak kita di rumah? Ya, ada banyak ya, misalnya mendapatkan makanan dan minuman, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan uang jajan, atau bermain dan tidur. Bermain juga hak ya di rumah. Kemudian hak di sekolah, jelas ya untuk mendapatkan ilmu, membaca buku, kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, berteman, tempat belajar yang layak. Kemudian hak di tengah masyarakat, menggunakan jalan umum, hak kita berpendapat dan membangun rumah, mengadakan acara dan berhubungan sosial atau berinteraksi sosial. Berikut merupakan contoh hak di rumah, di sekolah, dan hak di tengah masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak, misalnya di lingkungan rumah, kemampuan ekonomi keluarga. Nah, misalnya kan ada yang misalnya ekonominya sangat mapan, berarti haknya, saya pengen keluar negeri, itu bisa. Kalau
Ini kemampuan ekonomi keluarga ya. Kemudian aktivitas orang tua. Ada yang mamanya bekerja, papanya bekerja, kita harus menghormati juga. Hak kita mungkin tidak semuanya terpenuhi ya. Kita harus bisa juga menghormati aktivitas orang tua kita saat orang tua bekerja. Aktivitas lain di rumah. Lingkungan di sekolah, waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain di sekolah. Kemudian lingkungan masyarakat, adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, faktor usia, dan faktor kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Berikut faktor yang mempengaruhi penggunaan hak kita. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon lu Mariam tomong dainang sinapang masin. Lagu tadi termasuk lagu Mariam Tomong ya, berasal dari Tapanuli. Kemudian yang menciptakan Guru Nahum Situmonang. Nadanya C sama dengan Do. Nah, kalian juga bisa menyanyikan kembali ya, sesuai dengan yang di video Miss Septi tadi share. Oke. Kita mengenal yang namanya interval nada atau jarak nada. Sebenarnya nada itu apa sih? Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu nada ya. Merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Sedangkan interval itu adalah jarak antara satu nada dengan yang lain. Coba perhatikan ini. Jarak C ke D itu adalah 1. D ke E itu 1. E ke F itu setengah, F ke G itu 1, G ke A1, A ke B 1, B ke C setengah. Ini C itu dibaca do ya, ini re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini yang dimaksud dengan interval ini. Ini yang dimaksud dengan interval atau jarak nada. Ada 1, 1, setengah, 1, 1, dan setengah. Ini diingat-ingat ya, ini namanya interval. Oke, jadi yang interval itu yang ada jaraknya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Kemudian kita akan mempelajari satu persatu. Maksudnya interval satu nada itu bagaimana ya, atau jarak satu nada?
Coba perhatikan ini. Do ke re, berarti nada satu kedua. Do ke re kan ini satu. Berarti jaraknya satu nada. Re, ini re. Do ke re. Nah ini, coba perhatikan. Ini kan jaraknya satu. Berarti ini termasuknya jarak satu nada. Ada lagi re ke mi, ini juga satu nada kan. Kemudian fa ke sol, ini juga satu. Kenapa ini enggak? Mi ke fa itu tidak? Karena mi ke fa itu adalah setengah, bukan satu ya. Jadi dilihat satu ke satu, satu ke satu. Ada fa ke sol ke la, itu termasuk jarak satu nada. Ingat-ingat ya, perhatikan angka di sini dulu, jarak nadanya. Kalau adanya jaraknya ke satu, berarti itu termasuk jarak satu nada. Kemudian jarak setengah, kita lihat dulu. Yang setengah mana ya, Miss? Yang ini setengah. Setengah ke setengah. Jadi, mi ke fa itu termasuknya jaraknya setengah. Mi ke fa, sorry. Mi ke fa itu karena ini setengah ya. Kemudian yang terakhir itu si ke do. Karena di sini adalah setengah. Ini juga setengah. Nah, ini jarak setengah nada. Kemudian bagaimana kalau ke jarak dua nada? Berarti digabung ya. 1 tambah 1 kan 2. Berarti do ke mi. Nah, ini. Ini digabung 1 tambah 1 kan 2 nada. Nah. 2 nada. Nah, ini duanya bagus banget ya. Do ke mi, berarti 1 tambah 1 itu 2. Kemudian fa ke la, ini juga fa ke la. Ini kan kalau ditambah juga 2 nada. Fa ke la. Jadi ada jarak 2 nada. Kemudian, oke. Untuk jarak 1,5 ya. 1,5 coba diperhatikan ini. Di sini ada setengahnya ya, berarti contohnya adalah re ke fa. Kalau diperhatikan re ke mi itu kan 1, mi ke fa setengah. Berarti re ke fa itu bisa ditambahkan. 1 tambah setengah berarti 1 setengah. Itu disebut dengan jarak 1,5. Nah, ini ada beberapa lagi, misalnya mi ke sol, itu juga bisa setengah tambah 1. Nah, ini dipahami dulu ya, kalau ini namanya adalah jarak nada. Jarak nada ada setengah, ada 1, ada 2, dan 1,5. Seperti itu. Demikian pembahasan untuk pembelajaran 2 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.